Baik, selamat pagi Memanggi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang soal akuntansi dasar perusahaan saya. Oke, kita lihat berikut adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan manajemen Surya Advertising selama bulan Oktober 2017. Untuk tanggal 1, Surya menginvestasikan modal sebesar 40 juta ke dalam perusahaan. Pada jurnal umum, kita tulis pada kolom debit yaitu kas, dan kolom kreditnya adalah modal Tuan Surya, masing-masing sebesar 40 juta. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Pada tanggal 3, perusahaan membeli peralatan sebesar 5 juta. Pada jurnal umum, peralatan sebesar 5 juta. Di debit kita tulis peralatan karena peralatan itu bertambah. Makanya peralatan masuk ke debit dan kas keluar karena kas perusahaan atau uang perusahaan keluar. Di sebelah kredit sebesar 5 juta masing-masing. Kita selanjutnya pada tanggal 4 dibayar utang usaha sebesar 7 juta. Pada jurnal umum tanggal 4 di debit utang usaha bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Mengapa? Karena utang kita sudah lunas dan kas perusahaan karena sudah membayar utang tersebut, akhirnya utang tersebut menjadi habis. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 10. Pada tanggal 10, perusahaan menerima pendapatan atas jasa yang telah dilakukan sebesar 4 juta. Jurnalnya adalah kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Mengapa? Karena pendapatan jasa apa yang kita punya dari mereka menjadi milik kita. Berarti mereka telah membayar tentang apa yang telah kita berikan kepada dia. Jadi kas perusahaan kita bertambah dan pendapatan kita kepada dia berkurang sebesar 4 juta. Kemudian untuk tanggal 12 dibayar beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Kita lihat pada jurnal umumnya. Pada jurnal umum membayar beban gaji, berarti beban gaji di debit dan kas di kredit. Kenapa? Karena beban gaji kita sudah membayar gaji karyawan, itu menjadi beban bagi kita dan perusahaan mengeluarkan duit atau kas perusahaan sebesar 1 juta di debit dan 1 juta di kredit. Oke, kita lanjut ke tanggal 14. Di tanggal 14 membayar beban listrik sebesar 500.000. Di jurnalnya adalah beban listrik di sebelah debit dan kas di sebelah kredit, sama seperti tanggal 12. Bedanya ini hanya membayar beban listrik. Oke, kita lanjut ke tanggal 15 membayar beban iklan sebesar 200.000. Di jurnalnya maka beban iklan terhadap kas masing-masing sebesar 200.000. Kita lanjut ke tanggal 19. Pada tanggal 19 perusahaan Surya membeli perlengkapan seharga 400.000 secara kredit. Maka pada jurnal umumnya kita lihat perlengkapan secara kredit. Berarti perlengkapan kita bertambah dan utang usaha bertambah juga. Kenapa utang usahanya di kredit dan kenapa perlengkapan di debit? Karena perlengkapan kita bertambah sedangkan utang usaha itu memang bertambah di sebelah kredit. Jadi kita masih memiliki utang usaha pada perusahaan yang kita beli perlengkapannya. Oke, kita lanjut ke tanggal 22. Pada tanggal 22, perusahaan melakukan jasa kepada perusahaan semen 2 roda sebesar 600.000 namun belum dibayar. Pada jurnalnya piutang usaha terhadap pendapatan jasa. Kenapa? Karena pendapatan jasa itu memang bertambah di kredit. Lalu piutang usahanya karena kita punya
karena mereka punya utang ke kita, makanya itu menjadi tambahan bagi kita. Jadi kita suatu saat nanti bisa kita ambil utang mereka sehingga dapat menjadi pendapatan kita buat di masa depan nanti. Oke, tanggal 26. Pada tanggal 26, Tuan Surya mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 300.000. Di jurnalnya adalah Prive Tuan Surya, Prive Tuan Surya terhadap kas. Kenapa? Karena saya pribadi berarti mengambil uang perusahaan, makanya kas perusahaan menjadi berkurang. Oke, selanjutnya pada tanggal 29. Pada tanggal 29 membeli perlengkapan seharga 1 juta. Itu karena tidak ada keterangan lainnya berarti dicatat sebagai tunai. Berarti kita lanjut tanggal 19 sama seperti tadi, perlengkapan terhadap kas. Kita lanjut pada tanggal masing-masing tadi yang tanggal 22 sebesar 600.000 di kedua kolom, dan tanggal 26 itu 300.000 untuk masing-masing debit dan kredit, dan perlengkapan dan kas pada tanggal 29 1 juta di debit dan kredit. Lalu kita lanjut pada tanggal 31, diterima pendapatan jasa sebesar 2.400.000 namun baru dibayar 1.200.000. Maka dapat kita simpulkan ada kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Kenapa begitu? Karena kas kita baru masuk setengahnya saja, sedangkan kita masih memiliki piutang kepada dia masih memiliki utang kepada kita. Tapi pendapatan jasanya sudah kita lakukan, makanya berkurang. Untuk total keseluruhan ya, di dua kolom ada 63.500.000 di debit dan kredit. Lalu untuk transaksi terbesar ada 40 juta, transaksi terkecilnya ada 200.000, dan rata-rata transaksinya adalah 4.884.615 perak untuk di debit dan 5.291.667 perak di kredit. Oke, kita lanjut pada akun buku besar. Baik, untuk buku besar ini kita merinci segala macam kode akun. Oke, dari kode akun kas dari tanggal 1/10/31 adalah kas yang bertambah di debit. Sedangkan tanggal 3, 4, 12, 14, 15, 26, dan 29 adalah kode akun kas yang berkurang di sebelah kredit. Total keseluruhan adalah 45.200.000 dan 11.500.000. Karena kita memiliki kedua total, debit dan kredit, kita kurangkan dengan 45.200.000 dikurang 11.500.000. Untuk piutang usaha kita memiliki saldo sebesar 1.800.000 karena pada tanggal 22 dan tanggal 31 kita memiliki piutang. Untuk perlengkapan tanggal 19 dan tanggal 29 masing-masing bertambah, dan jika ditotalkan hasilnya 6 juta. Oke, selanjutnya ada peralatan. Di sini peralatan hanya ada satu akun, yaitu pada tanggal 3 saja sebesar 5 juta. Kalau misalkan dia tidak ada keterangan di sebelah kredit, maka kita tidak perlu menguranginya, tetapi langsung memasukkan saja saldonya. Selanjutnya utang usaha, ada tanggal 4 3.500.000 di debit dan 5 juta di kredit. Kalau misalkan di debit ada 3.500.000 dan 5 juta di kredit, maka yang harus kita lakukan adalah kita melihat sisi mana dulu yang paling besar. Karena yang ini kreditnya lebih besar, maka kita kurangkan 5 juta dikurang 3.500.000, otomatis menjadi minus karena kreditnya lebih besar. Baik, total selanjutnya adalah modal Tuan Surya pada tanggal 1 sebesar 40 juta, Prive tanggal 26 sebesar 300.000, pendapatan jasa pada tanggal 10 600.000, 22 4 juta, dan tanggal 31 2.400.000 dengan total 7 juta untuk keseluruhannya. Lalu beban gaji pada tanggal 12 sebesar 1 juta, beban listrik sebesar 500.000, dan beban iklan sebesar 200.000. Untuk buku besar Staffel kolom saldo rangkap, ini adalah
buku besar yang dimana khusus untuk mencatatkan akun-akun seperti akun kas, akun piutang, perlengkapan, dan akun-akun lainnya. Baik, kita rinci saja akun dari tanggal 1 sampai tanggal 31, apa saja yang keluar. Kita lihat pada tanggal 1 menginvestasikan modal, tanggal 3 membeli peralatan, dan lain-lain. Itu kita ambil dari buku besar sini, buku besar kas. Kita lihat, untuk ref ini saya isi dengan seperti P untuk pendanaan, I untuk investasi, dan O untuk operasional. Mengapa demikian? Akan saya bahas nanti selanjutnya setelah saya membahas arus kas. Selanjutnya ada debit, diisi 40 juta untuk tanggal 1, di debit dengan saldo 40 juta juga. Lalu ada membeli peralatan sebesar 5 juta. Oke, kita lihat di sini 40 juta dan 5 juta. Kenapa di saldonya ini 40 juta dan 35 juta? Karena 40 juta adalah saldo awal. Bisa dibilang ini ada saldo awal 40 juta. Lalu karena di sini ada kredit, kita kurangkan menjadi 40 juta dikurang 5 juta. Kita taruh di sini 35 juta. Begitu demikian juga dengan akun-akun lainnya dengan total kas pada saldo awal periode sebesar 33.700. Oke, selanjutnya kita masukkan neraca saldo. Baik, untuk neraca saldo ini adalah kumpulan akun-akun yang telah kita buat tadi menjadi satu, lalu kita jumlahkan totalnya. Untuk total akun debit sebesar 48.500 dan akun kredit sebesar 48.500. Baik, kita lanjut ke soal AJP. Nah, apa sih AJP itu? AJP adalah ayat jurnal penyesuaian yang dimana dibuat setiap akhir periode atau akhir bulan Desember. Baik, oke, kita lihat pada soal. Pada soal A, persediaan perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar 150.000. Untuk pada tabel ABC AJP-nya tanggal 31 Desember, beban perlengkapan terhadap perlengkapan sebesar 5.850.000 di debit dan di kredit. Kenapa demikian? Karena di sini perlengkapan tersebut sudah menjadi beban. Lalu yang masih tersisa itu hanya 150.000. Maka kita masukkanlah akun tersebut. Lalu pada soal yang B, beban gaji bulan Oktober 2017 yang belum dibayar sebesar 300.000. Kita masuk pada AJP-nya. Beban gaji terhadap utang gaji sama-sama sebesar 300.000 di debit dan di kredit. Mengapa demikian? Karena beban gaji pada bulan Oktober yang lalu itu belum dibayar sebesar 300.000. Maka itu menjadi utang bagi kita dan beban bagi kita juga. Sehingga kita harus melunasi kewajiban kita. Selanjutnya ada soal yang C. Perusahaan menetapkan peralatan disusutkan 7%. Pada ACP-nya, beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebesar 350.000 di debit dan kredit. Mengapa demikian? Karena pada awalnya 5 juta di sini dikatakan pada soal AJP. Oh tidak, maaf. Karena di neraca saldo itu kita memiliki saldo peralatan itu 5 juta. Sehingga peralatan disusutkan oleh perusahaan sebesar 7%. Lalu kita masukkan rumus ini 5 juta dikali 7/100 sehingga dapatnya 350.000. Ya, saya agak kelupaan. Tadi 5.850.000 ini dapat dari mana? Dapat dari 6 juta dikurang 150.000. Dari mana 6 jutanya? 6 juta berasal dari perlengkapan yang terdapat pada neraca saldo, sehingga kita kurangkan dengan 150 karena perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar 150.000. Kita lanjut pada soal yang D. Sewa yang masih harus dibayar sebesar 10 juta pada tanggal 1 September 2017 untuk 5 bulan. Untuk AJP-nya, beban sewa terhadap sewa yang masih harus dibayar sebesar 4 juta di debit dan di kredit. Mengapa dapat 4 juta? Karena dari bulan September sampai 5 bulan. September tanggal 1 September
Oktober, November, Desember. Baik, selanjutnya ada beban sewa terhadap sewa yang masih harus dibayar sebesar 8 juta di debit dan 8 juta di kredit. Mengapa dapat 8 juta? Karena dari September sampai ke Desember itu sebanyak 4 bulan pada tanggal 1 dan kita disuruh membayar sebesar 5 bulan. Maka dari itu kita tulis 4/5 dikali 10 juta, maka kita dapat hasil 8 juta. Selanjutnya kita masuk ke worksheet. Oke, kita lihat worksheet. Di neraca saldo kas 33.700.000 dan air jurnal penyesuaiannya tidak ada. Di neraca saldo disesuaikan 33.700.000. Di laba ruginya tidak ada karena di kolom laba rugi ini diisi dengan akun 400 sampai 500. Jadi kode akun 100 sampai kode akun 300 itu tidak termasuk dalam laba rugi. Lalu untuk kode akun 1 sampai 300 itu masuk ke akun neraca. Sedangkan kode akun 400 sampai 500 tidak masuk ke akun neraca. Sebesar 33.700.000. Baik, semuanya juga sama seperti ini. Saya tampilkan lebih detail. Untuk perlengkapan, piutang usaha dan peralatan sebesar 1.800.000, 6 juta dan 5 juta. Untuk perlengkapan di ayat jurnal penyesuaiannya adalah 5.850. Karena begitu kita kurangkan, yaitu 6 juta dikurang 5.850, dapatlah 150.000. Lalu kita taruh di neraca sebesar 150. Kenapa dikurang? Karena neraca saldo itu selalu dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian. Tetapi jika debit bertemu dengan kredit itu dikurang. Jika debit bertemu dengan debit itu ditambah, dan kredit ditambah. Jika kredit bertemu dengan kredit itu juga bertambah. Baik, saya lihatkan seperti akumulasi penyusunan peralatan tidak ada di neraca saldo tetapi ada di ayat jurnal penyesuaian. Seperti 350.000, di NSD-nya 350.000 dan neracanya sebesar 350.000. Baik, kita lihat yang lain juga. Untuk utang usaha, sewa yang masih harus dibayar, utang gaji, modal, prive. Kita lihat. Untuk prive ada 300.000 di neraca saldo debit dan modal 40 juta di kredit neraca saldo. Untuk sewa yang masih harus dibayar sebesar 8 juta di kredit, yaitu ayat jurnal penyesuaian, dan utang gaji sebesar 300.000 di ayat jurnal penyesuaian sebelah kredit. Kita masukkan kode akun berikut ini. Lalu jika sudah, kita taruh di neraca akun-akun yang telah ada di neraca saldo disesuaikan tersebut. Baik, kita masuk ke kode akun 400 di mana pendapatan jasa di neraca saldo sebesar 7 juta, ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada, lalu di NSD-nya sebesar 7 juta di sebelah debit kredit. Lalu kita masukkan saja ke laba rugi. Karena untuk menentukan laba rugi kita membutuhkan pendapatan dan beban itu dikurang. Makanya kode akun pendapatan dan beban tidak masuk ke dalam neraca. Selanjutnya untuk beban gaji, beban listrik, beban iklan 1.500.000, 200.000 di debit untuk neraca saldo. Lalu di AJP-nya beban gaji ada 300.000 di debit. Jika ditotalkan menjadi 1.300.000. Untuk beban listrik 500.000 dan beban iklan sebesar 200.000. Kita masukkan ke dalam laba rugi. Setelah sudah semua, kita jumlahkan ke semua akun tersebut. Kita lihat jumlah kode akun neraca yaitu 48.500 di debit dan kredit. Lalu ada ayat JP sama 14.500 di debit dan 14.500 di kredit. Untuk neraca saldo disesuaikan di sebelah debit 57.750.150 dan 57.150.000 di kredit.
Untuk laba ruginya, di sini kita tidak ada kata balance karena untuk laba rugi kita menentukan di mana laba, di mana rugi. Sehingga untuk laba dan rugi. Mengapa di sini padahal debit lebih besar tapi saya masukkan di kredit? Karena jika sebelah debit besar di laba rugi itu maka dinyatakan sebagai rugi. Kalau kreditnya lebih besar itu dinyatakan sebagai laba. Jadi karena di sini kreditnya paling kecil itu disebut sebagai rugi bersih. Sama dengan neraca. Di neraca dia juga tidak balance karena untuk menentukan di mana yang rugi, di mana yang tidak. Kita lihat 40.950.000 dan 50.150.000. Tapi di sini berbeda dengan laba rugi. Sebaliknya di neraca, jika debit lebih besar, maka dinyatakan sebagai laba dan kredit disebut sebagai rugi. Kenapa saya tambahkan di sini? Karena debit kita sangat sedikit jumlahnya, sehingga bisa dinyatakan sebagai rugi bersih. Dengan total keseluruhan ada neraca saldo sebesar 48.500.000 di debit dan kredit. Untuk AJP-nya 14.500.000 di debit dan kredit. Lalu NSD-nya sebesar 57.150.000 di debit dan kredit. Dan laba ruginya 16.200.000 di debit dan kredit. Dan neraca sebesar 50.150.000 di debit dan di kredit. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, di mana ada laporan keuangan yang utama setelah worksheet. Pertama kita lihat dulu dari laporan laba ruginya. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyatakan di mana suatu perusahaan mendapat laba atau mendapat rugi dengan cara pendapatan jasa dikurangi dengan beban yang dilakukan. Kita lihat pada tanggal 10, tanggal 22, tanggal 31 kita menerima jasa sebesar 4.600.000 dan 2.400.000. Lalu kita totalkan untuk pendapatan sebesar 7 juta. Untuk beban ini kita berisi seperti beban gaji, beban listrik, beban iklan, perlengkapan, dan lain-lain. Lalu setelah sudah kita jumlahkan, ya totalnya dengan 16.200.000, tentu saja minus karena kita ini menjadi beban bagi kita semua. Setelah sudah kita jumlahkan, berarti kita kurangkan 7 juta dikurang dengan 16.200.000, kita menghasilkan sebesar 9.200.000 untuk rugi bersih. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan modal, di mana modal awal Tuan Surya itu adalah 40 juta, kita taruh di sebelah sini. Rugi bersih sebesar 9.200.000 dan prive sebesar 300.000. Sebesar 9.500.000. Mengapa 9.200.000 dikurang dengan 2.300.000 menjadi 9.500.000? Karena di sini kita kodenya adalah rugi bersih. Jadi kalau rugi kita sama-sama dikurangkan. Ibaratnya seperti kredit bertemu dengan kredit, maka kita jumlahkan menjadi 9.500.000. Tetapi jika di sini adalah laba bersih, maka di sini adalah 9.200.000 dikurangi dengan 300, maka mendapatkan hasil 8.900.000. Oke, selanjutnya total keseluruhannya adalah 30.500.000 untuk modal akhir Tuan Surya. Oke, kita lanjut pada laporan neraca. Untuk laporan neraca ini kita mempunyai 4 akun utama, di mana yang pertama adalah aktiva tetap, aktiva lancar, pasiva, dan modal. Kita lihat untuk aktiva lancar kita masukkan kas, piutang, perlengkapan sebesar 33.700.000. Ini kita ambil dari neraca lajur atau worksheet, dan piutang usaha sebesar 1.800.000 dan perlengkapan sebesar 150.000. Dengan kita totalkan jumlahnya adalah 35.650.000. Dan aktiva tetap ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, di mana peralatan sebesar 5 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 350.000. Dengan total 4.650.000. Karena akumulasi penyusutan peralatan ini berkurang di kredit, maka kita kurangkan peralatan dengan akumulasinya, sehingga mendapat total 4.650.000.
Lanjut kita ke pasifa, di mana pasifa ini ada letak di mana seluruh utang berasal, seperti utang usaha atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Pertama ada utang usaha sebesar 1.500.000, lalu utang gaji sebesar 300.000, dan sewa yang masih harus dibayar sebesar 8 juta. Dengan total, begini cara totalnya untuk di Excel. Oke, kita tulis sama dengan sum dalam kurung, ini dipilih semua, di select, lalu pencet tutup kurung, lalu pencet. Selanjutnya, mengapa ini berbeda? Ini karena tadi saya menjumlahkan keseluruhannya. Saya ulangi, jadi yang harus dijumlahkan menjadi total dari utang pasifa tersebut dan total dari modal. Dapatlah 40.300.000 untuk aktiva dan pasifa dan modal. Kita lanjut ke laporan arus kas. Oke, cash flow atau arus kas adalah kumpulan kegiatan kas perusahaan agar menentukan seberapa besar uang perusahaan pada saat itu juga. Kita lihat arus kas hasil kegiatan operasional itu ada penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan itu berasal dari pendapatan jasa atau hal yang kita mendapat uang seperti piutang juga. Lalu ada pengeluaran di mana ada seperti pembayaran utang usaha, pembayaran gaji karyawan, pokoknya yang berisi tentang beban-beban. Kita isi untuk yang penerimaan pendapatan jasa pertama 4 juta dan yang kedua 1.200.000. Itu karena baru dibayar setengahnya. Jumlah penerimaan kas adalah 5.200.000. Lalu untuk total dari pasifa atau pengeluarannya adalah sebesar 6.200.000. Lalu kita totalkan keduanya seperti ini. Sum dalam kurung 5.200.000 dikurang dengan pasifa tersebut, lalu tutup kurung. Dapatlah 1 juta. Kita lanjut. Arus kas keluar bersih dari aktivitas operasional berarti memiliki total sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita lihat dari aktivitas investasi, di mana aktivitas ini berasal dari pembelian seperti aktiva tetap. Contohnya peralatan, lalu ada tanah, gedung, dan lain-lain. Oke, di soal ada pembelian peralatan sebesar 55 juta, maka tidak ada tambahan lain, kita tulis di sini sebesar 5 juta. Lalu kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana pendanaan ini termasuk dari segala macam transaksi kayak pengeluaran kita di kode akun 300 seperti modal, prive, modal pemilik, dan lain-lain. Kita lihat untuk pembayaran ada prive Tuan Surya sebesar 300.000 dan pemasukannya atau penerimaan pada modal Tuan Surya sebesar 40 juta. Kita totalkan berarti 40 juta dikurang dengan 300.000 karena di debit lebih besar. Dengan total 39.700. Penurunan kas bersih itu adalah total dari 1 juta ditambah 5 juta ditambah 39.700. Saya ulangi, seperti ini cara menghitungnya. Ketik sum sama dengan sum dalam kurung saat ini di blok saja. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka dapat 33.700. Untuk kas pada awal periode sebesar 33.700 dan totalnya atau pada kas pada akhir periode sebesar 67.400. Sebenarnya pada arus kas ini kita dapat mengetahui apakah perhitungan kita benar apa tidak dari penurunan kas bersih tersebut. Nah, kita balik lagi kepada kode akun buku besar Staffel kolom saldo rangkap, di mana saldo awal periode ini adalah total saldo dari keseluruhan kas dari pendapatan, dari pengurangan maupun investasi dan lain-lain. Sehingga jika kita totalkan semuanya itu mendapat 33.700 di akhir. Sehingga kita dapat menentukan saldo awal periodenya adalah 33.700. Kita dapat mencocokkan dengan arus kas tersebut karena sama 33.700 keduanya, maka itu disebut dengan perhitungan yang benar.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika misalkan presentasi saya masih kurang, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi hari ini. Terima kasih, Mem. Terima kasih.